sebuah kisah horor tentang cinta berjudul asli Mantan, Perjodohan Berujung Dendam, dari akun Twitter omras @ras140217. Akan segera Mimin bawakan buat menemani waktu istirahat teman-teman semua penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, channel horor yang adminnya tidak horor. Buat kalian yang sudah penasaran dan tidak sabar, silahkan selamat menyimak dan semoga kalian suka dengan ceritanya, terhibur dengan kisahnya. Salam horor. Seorang pemuda tampak sedang tersenyum sinis, sembari menatap lekat ke arah seorang perempuan muda yang sedang berjalan tergesa ke arahnya. Di tangannya ada secari kertas yang tampaknya sudah diremas-remas oleh tangan perempuan itu. "Di mana Asmi?" tanya perempuan tersebut dengan nada yang tinggi. "Oh, mau cari Asmi? Dia ada di ruangannya lah," jawab si pemuda singkat. "Yati," panggil si pemuda pada perempuan itu. Yati tidak menoleh sedikit pun. Ia sama sekali tidak menghiraukan panggilan dari Lukman, nama dari si pemuda tadi. Pintu triplek tersebut ditendang paksa oleh Yati. Terlihat seorang laki-laki berusia 30 tahunan sedang duduk di depan komputer yang layarnya masih menyala. "Ada apa? Masuk seenaknya saja. Apa kamu sudah tidak tahu arti kata permisi?" ujar si lelaki itu tampak kesal. "Hei, Asmi, kamu kira aku takut denganmu? Ya memang, kamu di sini adalah bosku. Tapi jangan kamu kira selama ini aku yang selalu diam dan sabar menghadapi kelakuan bocahmu itu. Aku takut kamu pecat. Tidak, itu sama sekali tidak benar. Aku diam karena aku masih lagi menghormatimu sebagai atasanku. Tapi kali ini kamu sudah keterlaluan, dan aku sudah tidak bisa lagi bersabar dan diam. Kamu boleh menghinaku, membuliku di depan teman-temanmu, tapi jangan pernah sekalipun menghina orang tuaku. Ingat, aku tak akan pernah memaafkan kamu, Asmi," bentak Yati diiringi air mata yang berlinang. Lalu Yati melemparkan kertas yang tadi ia genggam tepat ke wajah Asmi. Setelah Yati keluar, Asmi memungut kertas itu lalu membukanya perlahan-pelan. Kata demi kata ia baca dengan seksama dan raut wajahnya seketika berubah. "Ya Tuhan, siapa yang membuat surat seperti ini atas namaku?" gumam Asmi. "Tok tok tok." "Kenapa, Mi?" tanya seorang laki-laki lain yang baru saja masuk ke ruangan Asmi. "Ini Di, Yati marah padaku gara-gara surat ini," ucap Asmi. Hadi mengambil surat tersebut dan mulai membacanya. "Astagfirullahaladzim, jelas Yati marah, Mi. Dalam surat ini kamu menghina orang tuanya. Kalaupun niatmu hanya bercanda, tapi harusnya jangan sampai seperti ini, Mi. Ini namanya keterlaluan," ujar Hadi menatap sahabatnya itu. "Demi Tuhan, Di, aku tidak pernah menulis surat seperti ini. Coba kamu perhatikan lagi dengan seksama. Ini bukan tulisanku, Di. Kamu tahu kan, huruf W dan H-ku, bentuk dan cara penulisannya bukan seperti ini. Ini pasti ada yang memfitnahku, Di," ujar Asmi sembari menunjuk huruf-huruf yang ia sebutkan. Hadi terdiam. "Iya, jika diperhatikan, ini memang bukan tulisanmu. Tapi tulisan ini hampir mirip dengan tulisanmu, Mi. Lalu, siapa yang tulisan tangannya mirip dengan tulisanmu?" Asmi berpikir sejenak. Lalu ia mengambil buku absen karyawan yang bekerja. Di sana, satu persatu dari puluhan nama itu ia baca. Dan sesaat kemudian alis mata mengerut ketika sampai di sebuah nama, Lukman Zulwardi. Gumam Asmi. "Waduh, apa alasan si Lukman ya?
membuat surat seperti itu dan mengatasnamakan kamu? Tanya Hadi. Asmi menggeleng pelan, lalu menutup buku absen itu dan membawanya beserta surat yang dilempar Yati tadi. Kemana, Mi? Tanya Hadi berusaha mengimbangi langkah Asmi yang cepat. Mencari Lukman. Aku harus tahu apa alasan dia membuat surat sialan ini, dan kenapa harus menyangkut pautkan aku di dalamnya. Jawab Asmi. Itu Lukman, Mi? Tunjuk Hadi ke arah seorang laki-laki yang sedang duduk sembari menghisap rokok. Heh, jelaskan apa maksudmu ini? Bentak Asmi. Apa? Tanya Lukman seolah tidak tahu apa-apa. Aku tahu, kamu yang menulis surat ini, Lukman. Kamu jangan berpura-pura tidak tahu. Apa maksudmu? Hah? Kalaupun kamu ingin berkelahi atau apapun dengan Yati itu urusanmu, tapi jangan sekali-kali melibatkan aku. Hari ini juga kamu dipecat, bentak Asmi. Lukman tertawa keras. Kamu lupa kalau aku sudah menandatangani surat perjanjian kontrak itu selama 5 tahun. Dan kalau kamu ingin memberhentikan aku, maka aku bisa saja melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib, karena aku tidak ingin keluar dari sini. Dan kamu tidak bisa memutuskan aku secara sepihak, Pak Asmi yang terhormat, ujar Lukman tersenyum sinis. Kecuali kamu membayar semua uang sisa kontrakku. Itu pun kalau kamu mau, lanjut Lukman seraya berjalan menjauh. Asmi menggerakkan gigi-giginya dengan mata yang lekat menatap Lukman. Sial, umpat Asmi. Sabar, Mi, aku juga tidak tahu. Entah apa maksud dan tujuan dari Lukman membuat semua ini, ujar Hadi. Asmi, kemari nak, ada yang ingin Abah bicarakan, panggil seorang laki-laki paruh baya yang mengenakan peci dan memegang tasbih di tangannya. Asmi mendekat dan duduk di depan ayahnya. Ada apa, Bah? Tanya Asmi sembari membuka toples kue kering yang ada di atas meja. Asmi, apakah Abah ini adalah orang tua yang sangat buruk, yang tidak bisa mengajarkan adat dan sopan santun pada anaknya? Tanya Abah menatap Asmi lekat. Asmi tertegun. Kue yang hampir digigit langsung ia kembalikan. Maksud Abah apa? Apakah selama ini Abah dan Uma pernah mengajarkan kamu untuk berbuat kurang ajar pada orang lain, sampai-sampai menghina orang tuanya? Hina sekalikah mereka, Mi? Kamu tahu kan, ayahnya Yati itu adalah kawan baik Abah. Kenapa kamu sanggup menghina Yati dan orang tuanya? Abah malu, Mi. Abah kecewa dengan kelakuanmu, ujar lelaki tua itu sembari menyapu air matanya. Asmi langsung bersujud di kaki ayahnya dan meminta maaf. Demi Allah, Bah, Asmi tidak pernah menulis surat itu. Memang benar, Asmi sering menjadikan Yati bahan lelucon, tapi Asmi tidak pernah sampai menghina orang tuanya. Ini fitnah, Bah, antara Asmi dan Yati. Kami diadu domba. Jika memang benar begitu, kamu selesaikan masalahmu. Besok kita ke rumah pamanmu. Minta maaflah pada mereka, meski bukan kamu yang menulis surat itu, ujar Abah sebelum beranjak dari duduknya. Keesokan harinya, Abah dan Asmi juga ditemani oleh Hadi mengendarai mobil menuju ke arah tempat tinggal Yati dan orang tuanya. Saat mereka sampai di depan rumah tersebut, terlihat jika Yati sedang menjemur pakaian. Assalamualaikum, Yati. Waalaikumsalam, Paman, jawab Yati sembari menyalami ayahnya Asmi. Namun Yati masih terlihat marah pada Asmi. Abahmu ada? Ada, Paman. Beliau sedang sakit. Mari, silakan masuk. Seorang laki-laki paruh baya bertubuh kurus terlihat sedang berbaring di ranjang yang sudah mulai dimakan rayap. Sesekali terdengar orang tua itu terbatuk. Ya Allah, kenapa tidak dibawa ke rumah sakit saja, Yat? Tanya ayah Asmi. Manalah aku ini punya uang, Man. Untuk makan saja susah sekali, jawab ayahnya Yati. Kamu tidak perlu khawatir, Yat. Aku yang akan menanggung semua biayanya.
Lagi pula kamu dan aku itu sudah seperti kakak beradik. Apalagi yang kamu sungkankan? Ujar ayahnya Asmi. Mi, cepat telepon ambulan. Sakitnya ini bukan main-main. Kalau dibiarkan bisa makin parah, ujar ayah Asmi lagi. Singkatnya, ketika berada di rumah sakit, Asmi dan Hadi juga Yati masih menunggu di luar ketika ayah Asmi pergi bersama dokter yang merupakan kawan lamanya. Beliau ini memiliki riwayat penyakit TBC dan asam lambung yang sudah sangat parah. Sepenggal perkataan dokter yang sempat Asmi curi-curi dengar. Asmi benar-benar merasa bersalah atas surat itu, meskipun bukan dia yang menuliskannya. Seorang laki-laki berusia 25 tahunan datang dengan pakaian yang sangat rapi dan necis. "Bagaimana keadaan ayahmu?" tanyanya dengan raut wajah khawatir. Yati terisak sembari menggenggam tangan lelaki itu. Sepertinya ia tidak mampu untuk berkata-kata. Asmi menatap lekat saat kedua insan itu berpegangan tangan dengan raut wajah tidak suka. 2 hari setelah kemudian, "Asmi, kamu mau kemana?" tanya Abah. "Mau kerja? Kenapa, Bah?" "Tolong temani aku ke rumah sakit menjenguk pamanmu," ujar Abah. "Loh, 2 hari sebelumnya Abah kan pergi sendiri. Kenapa sekarang malah minta ditemani? Apa kamu tidak ingin menjenguk pamanmu? Kasihan dia, Mi." "Iyalah. Jadi, kapan mau berangkat ke rumah sakit?" tanya Asmi. "Assalamualaikum, selamat pagi," ucap Hadi yang baru saja muncul. "Waalaikumsalam," jawab keduanya. "Nah, pas sekali kamu datang, Di. Sekalian saja kamu ikut menjenguk paman Dayat ke rumah sakit," ujar ayah Asmi seraya tersenyum. Hadi pun ikut tersenyum sembari mengangguk. Di perjalanan ke rumah sakit, terlebih dahulu mereka singgah di toko buah untuk oleh-oleh. Saat sampai di depan pintu ruangan rawat ayahnya Yati, terdengar paman Dayat sedang memarahi seseorang. "Kamu itu masih jadi suami Dahlia, Ji. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah merestui hubungan kalian," ujar paman Dayat sambil terbatuk. "Assalamualaikum," ucap ayah Asmi. "Waalaikumsalam. Masuk saja, Man," jawab paman Dayat lirih. Laki-laki berusia 25 tahun yang kemarin datang segera keluar tanpa berkata-kata setelah Pak Hirman, Asmi dan Hadi masuk ke dalam. "Bagaimana keadaanmu, Yat? Sehat?" tanya Pak Hirman. "Beginilah keadaanku, Man. Aku rasa waktuku sudah tidak banyak. Kamu tahu kan, Yati sudah tidak punya ibu sejak lama. Aku takut bila nanti aku sudah tiada, Yati akan tersalah jalan dan memilih laki-laki yang tidak tepat untuknya. Seperti laki-laki yang tadi datang, dia itu masih punya istri, tapi dengan rasa tidak bersalahnya hendak melamar anakku. Aku tidak akan merestuinya, Man. Tidak akan," ujar paman Dayat terdengar lirih. "Tapi kan, Yat, kalau semisal istri duanya mengizinkan dengan rela dan ikhlas hati, pernikahan itu bisa saja dilakukan. Aku kenal betul siapa istrinya, Man, dan istrinya tidak akan pernah mengizinkan suaminya kawin lagi. Sebab itulah aku menolak keras saat laki-laki itu datang kemari." Ayah Asmi menghela nafas panjang dan mengangguk. "Keputusanmu untuk menolak itu sudah benar, Yat. Aku tahu perasaanmu. Kita sebagai orang tua hanya ingin yang terbaik untuk anak-anaknya," ucap Pak Hirman kemudian. "Hirman, kamulah satu-satunya teman dan keluarga yang aku punya, Man. Kalau aku meminta satu permintaan, apakah kamu akan mengabulkan permintaanku itu?" tanya paman Dayat lirih dan sesekali terbatuk. "Insya Allah, Yat. Kalau aku mampu, pasti aku penuhi," jawab Pak Hirman. "Aku sangat ingin kamu mengambil Nur Hayati menjadi menantumu, Man. Bawa dia ke dalam keluargamu, dan aku percayakan kalian untuk menjaga putriku jika aku sudah tiada nanti, Man," ucap paman Dayat yang seketika
membuat Hadi dan Asmi terkejut. Dalam diamnya Asmi membayangkan kalau pernikahan sederhana antara Azran, adiknya yang sedang berkuliah di luar daerah, dan Yati terjadi. Perlahan-lahan ia menggeleng sampai membuat Hadi yang ada di sebelahnya langsung menegur Asmi. "Ada apa?" bisik Hadi. Sementara itu Pak Hirman menatap ke arah Asmi lalu kembali menatap ke arah Paman Dayat. "Bagaimana, Man? Apakah permintaanku sangat keterlaluan?" "Bukan begitu, Yat. Ini kan menyangkut masa depan anak-anak kita. Kalau aku tentu setuju, tapi apakah mereka berdua juga setuju dengan perjodohan ini?" ujar Pak Hirman. "Asmi, Paman sangat berharap sekali kamu mau mengambil Yati menjadi istrimu. Karena bila aku sudah tidak ada, Yati hanya tinggal seorang diri. Tidak ada siapapun yang akan menjaganya." Asmi terdiam. Pikirannya seketika melayang. Inikah jawaban untuk doa-doanya yang selalu ia panjatkan di setiap malam? Inikah takdir jodoh yang sudah Tuhan persiapkan untuknya? "Asmi," panggil Pak Hirman. "Izinkan saya untuk melaksanakan sholat istikharoh terlebih dahulu, Bah. Saya permisi," ujar Asmi, berbalik dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Di luar rumah sakit, Asmi melihat Yati dan laki-laki tadi sedang bertengkar hebat. Asmi menghela nafasnya lalu meneruskan langkah ke arah musola. Setelah hampir setengah jam lamanya, Asmi kembali menemui Paman Dayat dan juga ayahnya. Hadi pun masih duduk bersandar di tembok, dan Yati juga ada di sana. Mata gadis itu sembab dan merah. Jelas sekali kalau dia habis menangis. "Bagaimana, Asmi?" tanya Paman Dayat penuh harap. Asmi menarik nafas panjang sebelum memberikan jawabannya. "Saya percaya semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah untuk saya, dan saya bersedia menjadikan Nurhayati sebagai istri. Dengan itu pula saya terima semua kekurangan serta kelebihannya. Tapi dengan syarat dia juga harus menerima saya dan segala kekurangan saya dengan ikhlas hati," ucap Asmi dengan wajah menunduk. Yati menatap lekat ke arah Asmi. "Tidak, Bah, aku tidak mau," ujar Yati menggenggam erat tangan ayahnya. "Asmi, terima kasih sudah mau memenuhi keinginan Paman yang terakhir ini. Aku sudah cukup bahagia mendengarnya. Tak apa jika Yati tidak mau menuruti keinginanku. Aku maklum, karena kematianku sudah mereka tunggu sedari lama agar mereka berdua bisa menikah. Biarlah kalau memang itu keinginan mereka," ujar Paman Dayat lirih seraya melepaskan genggaman tangan Yati lalu berusaha bangun dari tempat tidur. "Paman, Paman mau kemana? Paman masih lemah untuk bangun," ujar Asmi. "Biarlah Paman mempercepat kematian ini, Asmi, agar Yati bisa bahagia dengan pilihannya," jawab Paman Dayat tertahan. "Bah, Yati akan menikah dengan Asmi," kata Yati terisak. Paman Dayat tersenyum. "Benarkah?" "Iya, Abah, aku bersedia menikah dengan Asmi. Tolong maafkan Yati, Bah. Selama ini Yati sudah menyakiti hati Abah," ucap Yati. Ijab kabul antara Asmi dan Yati dilaksanakan di kamar rumah sakit tersebut. Disaksikan Pak Hirman, Paman Dayat, Hadi, dan juga beberapa perawat. "Ya Allah, jika memang ini takdirku, tanamkanlah rasa sayangku terhadap wanita yang sudah menjadi istriku ini, dan berikan aku kekuatan untuk menghadapi segala macam ujian rumah tangga kami," batin Asmi. Dan seminggu setelah itu, keadaan Paman Dayat semakin memburuk. Sekitar pukul 3 subuh, beliau mengembuskan nafas terakhir. "Yati, sebagai suamimu, aku wajib menjaga dan menafkahimu, dan kamu pun wajib menuruti apa yang aku katakan. Mulai hari ini, kamu ikut aku pulang ke rumahku," ucap Asmi. Tanpa banyak bicara, Yati langsung membereskan pakaian-pakaiannya, lalu berjalan ke arah mobil Asmi yang terparkir. Baru 2 hari setelah kepindahan Yati ke rumah Asmi tersebut,
Hal-hal aneh mulai bermunculan. Yati mendadak sakit. Tenggorokannya terasa sangat gatal kering, bahkan kepalanya yang semula bersih tanpa kutu kini mulai gatal saat digaruk. Kutu-kutu itu sudah tersangkut di kuku-kukunya. Dan saking banyaknya, jika disisir dengan sisir biasa pun akan banyak sekali kutu-kutu yang berjatuhan. "Ya Tuhan, kenapa kutumu bisa sebanyak ini?" ujar Asmi yang menyaksikan saat-saat Yati menyisir rambutnya. "Aku tidak cocok tinggal di rumahmu. Sebelumnya seekor pun kutu-kutu ini tidak pernah hinggap di kepalaku," jawab Yati ketus. "Coba aku bantu cari kutu-kutumu," kata Asmi seraya mendekat. Sambil berdiri ia mulai menyisir rambut-rambut istrinya. Tiba-tiba Yati meringis saat sisir yang dipegang Asmi menyentuh permukaan kulit kepalanya yang ada benjolan sebesar kemiri. Ujung sisir tersebut tampak ada sedikit darah dan nanah, membuat Asmi penasaran dengan benjolan itu. Perlahan ia menyibak rambut yang menutupi benjolan di kepala Yati, dan saat terbuka, benjolan tersebut mengeluarkan bau busuk. Di pinggir-pinggirnya ada banyak kutu yang sedang berkumpul seolah sedang menyaksikan pertunjukan belatung yang menggeliat-geliat di dalam benjolan yang sudah pecah tersebut, membuat perut Asmi seketika mual. Asmi langsung berlari ke arah jendela dan muntah di sana. "Kamu menghinaku?" "Hah?" bentak Yati. "Tidak, sungguh aku tidak menghinamu. Benjolan di kepalamu ada belatungnya. Ini sudah tidak wajar, Ti. Lebih baik kita ke rumah sakit ya, biar dokter yang obati," bujuk Asmi. Sepulangnya dari rumah sakit, keadaan kepala Yati bukannya membaik, malah semakin bertambah parah. Dan Asmi akhirnya mencari obat kampung herbal untuk menghilangkan kutu-kutu di kepala Yati. Ia menumbuk beberapa daun nangka kulanda atau sirsak, lalu membalurkannya ke kepala Yati. Baunya sangat menyengat, dan kata orang baunya itu sangat tidak disukai oleh beberapa jenis kutu. Namun kutu-kutu di kepala Yati ini sepertinya kebal dengan obat-obatan yang herbal maupun dari dokter. Bahkan rambut-rambut Yati mulai rontok karena terlalu sering digaruk. Hampir setiap malam ia menangis menahan gatal di kepalanya yang semakin menjadi. "Asmi, coba kamu bawa Yati ke rumah Ustadz Mansur, karena Abah lihat keadaan istrimu itu makin aneh saja. Abah bukannya suudon, tapi siapa tahu ada orang yang tidak suka dengan pernikahan kalian ini, lalu berulah dengan cara seperti ini," ujar Pak Hirman. Asmi tertegun, ia mengangguk perlahan. "Baiklah Bah, hari ini Asmi akan bawa Yati bertemu Ustadz Mansur," ucap Asmi sebelum berangkat kerja. Sementara itu, di tempat kerja, lagi-lagi Lukman membuat masalah. Dan kali ini kesalahannya sudah sangat fatal sekali untuk dibiarkan. Ia menghasut klien besar untuk tidak bekerja sama dengan Asmi, dan juga sudah memukuli Hadi sampai babak belur dikarenakan Hadi sudah menegur perbuatannya itu. "Perbuatanmu ini sudah sangat keterlaluan. Kamu tidak saja merugikan bisnis ini, tapi kamu juga sudah memukuli sahabatku," bentak Asmi seraya mendorong tubuh Lukman hingga terjatuh. Lukman tersenyum sinis. "Tujuanku dari awal datang kemari memang untuk melihat kamu hancur, Asmi. Usahamu, keluargamu, dan kamu harus merasakan rasanya ditinggal oleh kawan-kawanmu saat kamu sudah tidak berpunya," ujar Lukman dengan tatapan sinisnya. Asmi mengumpat dan langsung saja mengajar Lukman sampai terkapar tidak berdaya. Akibat kejadian itu, Asmi dibawa ke kantor polisi. Tapi untungnya ada Hadi yang memberi kesaksian atas kejadian pemukulan tersebut yang sebenarnya. "Beberapa klien lain memutus kerjasama dengan kita, Mi," ucap Hadi sambil sesekali meringis karena luka-lukanya yang disebabkan oleh Lukman. "Akhir-akhir ini banyak sekali masalah yang harus aku hadapi, Di. Mulai dari penyakit istriku sampai usahaku yang sudah berada di ambang kehancuran," ujar Asmi terdengar putus asa. "Aku turut prihatin, Mi.
Tapi kudoakan semoga kamu kuat dan tegar menghadapi ujian ini. Insya Allah di balik semua ini Allah sudah menyiapkan suatu hal yang sangat indah untukmu dan keluarga, ucap Hadi. Amin, insya Allah, balas Asmi. Sesampainya mereka di rumah, tampak ada sebuah mobil mewah terparkir di halaman. Hadi dan Asmi berjalan masuk ke dalam rumah. Terlihat Pak Hirman sudah berdarah-darah akibat dipukuli oleh seorang laki-laki yang merupakan mantan kekasih dari Yati. Bagus, kamu sudah datang. Tua bangka ini tidak mau memberikan apa yang sudah lama menjadi hakku, ujar laki-laki itu. Abah, ya Allah, Hadi, telepon ambulan di, cepat di, ujar Asmi panik sekali. Dengan tergesa, Hadi segera berjalan ke arah telepon rumah yang ada di atas meja. Tidak lama kemudian ambulan akhirnya datang. Saat beberapa orang mengangkat tubuh Pak Hirman untuk membawanya menuju ambulan, Asmi menunjuk wajah mantan kekasih Yati. Kamu tunggu, ujarnya. Setelah ambulan pergi membawa Pak Hirman yang didampingi oleh Hadi, Asmi segera masuk ke dalam rumah. Tanpa babi ibu lagi, ia langsung menampar wajah laki-laki itu secara berulang-ulang. Ini untuk balasan yang kamu telah menyakiti ayahku, bentak Asmi dengan wajah yang merah padam. Saat melihat laki-laki tersebut sudah tidak berdaya, Asmi menatapnya dengan lekat, lalu menunjuk ke arah wajah si mantan kekasih istrinya. Kamu datang kemari untuk mencari istriku. Apakah kamu sudah lupa kalau Nurhayati binti Dayat sudah sah menjadi istriku? Asal kamu tahu, aku tidak akan melepaskan Yati sampai kapanpun. Dan harusnya kamu itu sadar, kalau kamu sudah mempunyai istri, urus keluargamu sendiri, jangan sibuk mengganggu rumah tangga orang lain, bentak Asmi. Sekarang juga kamu keluar dari rumahku, teriak Asmi menggelegar. Bila aku tidak bisa mendapatkan Yati, maka jangan harap kamu bisa hidup bahagia dengannya, ancam laki-laki itu. Asmi mendengus kesal. Ia membuang muka dan sama sekali tidak mau menatap mantan pacar dari istrinya tersebut. 3 hari setelahnya, malam itu Asmi baru saja pulang dari rumah Ustadz Mansur. Tapi di tengah jalan yang gelap dan sepi, mobilnya tiba-tiba mati. Saat diperiksa di bagian mesin mobil, ada segumpalan rambut panjang di sana. Namun Asmi yakin kalau penyebab matinya mesin mobil itu bukan karena rambut tersebut. Lalu ia melemparkan rambut itu ke pinggir jalan, lalu berusaha mencari tahu penyebab mogok mobil tersebut. Sayup-sayup, Asmi mendengar suara seseorang tengah bernyanyi dengan sesekali diiringi suara tawa yang membuatnya merinding. Dari mulutnya, Asmi tidak lepas-lepas membaca doa. Akan tetapi suara itu justru semakin dekat dan dekat. Bisikan halus hampir saja membuat Asmi terhipnotis. Namun ia masih mampu untuk melawan bisikan-bisikan tidak berwujud itu dengan zikir yang tidak pernah putus ia bacakan. Dari kejauhan ada sorot lampu mobil lain yang mendekat ke arahnya. Asmi tersenyum senang kala itu. Namun ketika ia berdiri di tengah jalan untuk memberhentikan mobil tersebut, mobil itu malah melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arahnya. Andai Asmi tidak langsung mengelak, mungkin ia tertabrak oleh mobil itu. Dan hal itu terjadi sampai berulang-ulang kali. Dan ada 2 orang supir truk yang mengatakan kalau Asmi adalah hantu, yang tentu saja membuat Asmi bingung. Sementara di rumah, Pak Hirman yang sedang berbaring di dalam kamar tidurnya mendengar suara teriakan Yati dari arah luar. Pak Hirman bergegas bangun dan dengan kepala yang masih agak pusing beliau keluar dari kamar. Di bawah meja kompor, Yati sedang memakan sampah yang ada di dalam plastik. Ia mengeluarkan suara seperti anjing yang kelaparan. Yati, panggil Pak Hirman. Tidak ada jawaban. Yati, ini Abah nak. Kamu sedang apa di situ? Hening. Yati dengan rambut terurai dan dipenuhi sisa-sisa sampah basah di sekitaran mulut dan wajahnya menatap lekat pada Pak Hirman. Tua bangka,
umpat Yati. Namun suaranya terdengar berat dan serak, tidak seperti suara Yati biasanya yang lembut dan halus. "Astagfirullah," ucap Pak Hirman. Yati berdiri, langkahnya seperti diseret. "Abah, ada apa?" tanya seseorang dari arah belakang. Saat Pak Hirman menengok, rupanya itu adalah Yati. "Yati?" "Iya, Bah. Abah panggil saya," tanya Yati. "Iya, tadi Abah kira kamu di sini," jawab Pak Hirman seraya memegangi kepalanya yang terasa pening. "Tadi saya ke kamar mandi, Bah, keramas." "Sini, Bah, Yati bantu," ujar Yati lagi, sembari memegangi lengan laki-laki tua tersebut lalu mengantarnya menuju kamar. Saat Yati berada di sebelahnya, Pak Hirman mencium bau yang sangat tidak enak dari kepala Yati. "Bagaimana keadaanmu, Nak? Sehat kan?" tanya Pak Hirman. "Alhamdulillah, Bah, sehat," jawab Yati. "Ini sudah jam segini, kenapa Asmi belum pulang-pulang juga ya? Mungkin lagi di jalan, Bah." "Ya sudah, Abah istirahat ya," ucapnya. Yati melangkah meninggalkan kamar Pak Hirman. Ia berjalan menuju ke kamar yang ia dan Asmi tempati. Namun saat ia melewati jendela besar yang tirainya terbuka dan mengarah langsung ke halaman samping, terlihat seorang perempuan bergaun putih tengah memiring-miringkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Rambutnya panjang melebihi pinggang. Sambil menggaruk-garuk kepalanya yang sangat gatal, Yati berjalan pelan lebih dekat ke arah jendela. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh si perempuan tersebut. Semakin diperhatikan, perempuan di luar itu semakin bertingkah aneh. Beberapa kali ia melakukan pergerakan pinggang maju mundur dan berputar-putar, lalu kemudian kayang, sampai kepalanya benar-benar menyentuh tanah. Dalam keadaan masih kayang, perempuan itu berjalan dengan sangat cepat ke arah jendela. Kepalanya membentur kaca jendela dengan sangat keras, membuat Yati seketika mundur dan menjauh. Kakinya benar-benar lemas, bahkan jantungnya terasa hampir meledak. Sambil berteriak, Yati berlari ke arah kamar Pak Hirman. Bah, tolong Yati, Bah," teriak Yati. Halo? Ah, sial," ujar Asmi yang masih berusaha menelpon Hadi. Sinyal di daerah tersebut rupanya hilang-hilang, membuat Asmi kesusahan untuk menghubungi sahabatnya si Hadi. "Di, kamu bisa tolong aku? Mobilku mogok di jalan yang bekas tabrakan beruntun itu. Aku sekarang berada tidak jauh dari lokasi tabrakan tersebut," isi pesan SMS yang dikirim oleh Asmi untuk Hadi. Malam semakin larut. Jalanan itu mulai dipenuhi kabut. Beberapa truk masih terlihat melintas dengan kecepatan tinggi. Asmi duduk di dalam mobilnya sambil meminum air mineral yang ada di dalam botol. Sekitar hampir setengah jam, ada sebuah mobil yang berhenti tepat di depan mobil Asmi. 2 orang lelaki keluar dengan membawa tongkat besi. Asmi yang sudah bersiap siaga segera keluar dari mobilnya menghadang 2 pria tersebut. Perkelahian tidak seimbang pun terjadi. Asmi kewalahan mempertahankan dirinya, sehingga beberapa pukulan tongkat besi tersebut tepat mengenai tulang kering dan punggungnya. Namun untungnya suara klakson yang dibunyikan berulang-ulang oleh mobil di belakang mampu membuat kedua orang itu melarikan diri dan melaju dalam kegelapan malam. Hadi segera keluar dari mobilnya dan berlari menghampiri Asmi yang berusaha berdiri. "Maaf Mi, aku tadi ketiduran. Untung saja saat aku mau ke kamar mandi, aku cek HP dulu dan membuka isi pesanmu. Makanya aku buru-buru kemari. Ya Tuhan, apa mereka itu tadi perampok?" "Kamu ingat nomor platnya?" ujar Hadi. "Bawa aku pulang, Di. Aku mau pulang," kata Asmi enggan menjawab pertanyaan Hadi, karena ia sendiri pun tidak tahu niat sebenarnya dari 2 orang tadi. "Yakin mau pulang? Keadaanmu begini loh. Kita ke rumah sakit saja dulu ya. Dan setelah luka-lukamu diobati, barulah aku akan mengantarmu pulang,"
bujuk Hadi. "Tidak usah, Di. Aku mau pulang saja. Perasaanku tidak enak. Aku takut terjadi sesuatu di rumah," ujar Asmi. Hadi mengangguk lalu membantu Asmi untuk berjalan menuju mobilnya. "Sebentar ya, aku ambil barangmu di dalam mobil dulu," ujar Hadi sebelum berlari ke arah mobil Asmi. Raut wajah Asmi tampak sangat khawatir. "Yuk," ujar Hadi yang baru saja masuk dan duduk di belakang setir. Mobil tua tersebut melaju menembus kabut yang menutupi jalanan. Sekitar 2 kiloan dari tempat itu, mereka dikagetkan dengan sebuah lemparan batu yang mengenai kaca mobil, yang membuat kaca tersebut pecah. Hadi membunyikan klaksonnya berulang kali, namun saat akan berhenti, Asmi mencegahnya. "Tidak usahlah, Di, teruskan saja." "Tapi ini keterlaluan, Mi. Kaca mobilku pecah. Pasti orang yang melempar batu itu ada di dekat-dekat sini. Ku bilang, jangan. Lebih baik segera tancap gas dan antar aku pulang. Aku khawatir kalau Abah dan istriku kenapa-kenapa di rumah," ujar Asmi. Setelah sampai di halaman rumah Asmi, Hadi segera membantu Asmi untuk berjalan ke arah pintu. Tok tok tok. "Yati, Abah, Mang," teriak Asmi beberapa kali. Namun sama sekali tidak ada jawaban dari dalam rumah. "Sebentar, biar aku cek ke bagian belakang. Siapa tahu si Amang lagi ngopi," ujar Hadi lalu berlari ke arah belakang menuju kamar dan dapur kecil milik Amang yang menjaga rumah Asmi. Namun kamarnya kosong dan terkunci dari luar. "Tidak ada orang. Kamar Amang terkunci. Coba kamu telepon Yati, Mi," ujar Hadi. Asmi merogoh sakunya mengeluarkan HP. Namun betapa kecewanya Asmi begitu tahu HP-nya sudah rusak karena mungkin saat ia dipukul tadi HP-nya terkena pukulan dari tongkat besi. "HP-ku rusak. Coba kita dobrak saja, Di." "Dobrak? Masuk akal, Mi. Ini pintu kayu, bukan sembarang kayu, tapi ulin. Salah-salah, tulangku yang patah kalau memaksa mendobrak pintu rumahmu ini," ujar Hadi. Tidak habis akal. Dengan tertatih, Asmi menuju ke arah jendela kamar ayahnya. Berulang kali ia memukul kaca jendela itu dengan kayu yang menimbulkan suara gaduh. "Bah, ini Asmi, Bah. Bah, buka pintunya, Bah," teriak Asmi. "Mi, pintunya sudah dibuka," teriak Hadi. Pak Hirman terlihat pucat dengan keringat yang membasahi pelipisnya. "Yati, Mi, Yati." "Kenapa, Bah? Ada apa dengan Yati?" "Di dalam kamar. Coba kamu lihat sendiri. Dia seperti orang kerasukan. Beberapa kali aku ditendangnya," ujar Pak Hirman. Hadi dan Asmi segera berlari ke arah kamar. Tampak pintu kamar itu Pak Hirman halangi dengan tongkat mungkin agar Yati tidak bisa keluar. Terdengar teriakan melengking dari dalam. Kadang terdengar seperti orang marah dan sesekali terdengar seperti rintihan pilu. "Yati," panggil Asmi, seraya menempelkan telinganya ke pintu. Kembalikan!" teriak Yati melengking dari dalam kamar. Gendang telinga Asmi berdengung sakit. Suara itu seakan menusuk jauh ke dalam telinganya, menciptakan dengungan dan rasa sakit yang teramat sangat. "Telinga kamu berdarah, Mi," ujar Hadi. Dengan raut wajah meringis, Asmi menyapu telinganya. Darah yang hangat masih terasa terus mengalir keluar dari telinganya. "Allahu Akbar, Allahu Akbar," ucap Pak Hirman memegangi pundak Asmi. Asmi memejamkan matanya. Kepalanya mulai terasa pening dan tiba-tiba saja perutnya menjadi mual. Asmi muntah. Terdengar suara gemerincing ketika muntahan Asmi menyentuh lantai. Beberapa buah paku kecil tergeletak di antara darah yang keluar dari mulut Asmi. Tidak hanya sampai di situ, rasa mual dan pening masih Asmi rasakan. Dadanya terasa sesak ketika ada sesuatu yang menggeliat keluar dari dalam tenggorokannya. 2 ekor ular kecil dengan warna hitam putih bercampur darah menggeliat-geliat di lantai. Pak Hirman dan Hadi ternganga seolah tidak percaya. "Santet, ini santet,"
ujar Hadi yang langsung menginjak-injak ular-ular kecil tersebut. Tubuh Hasmi ambruk. Ia terjatuh ke lantai. Pak Hirman sangat panik kala itu, tidak henti-hentinya ia terus berdoa. Sementara Hadi berlari keluar rumah. Ia bermaksud untuk memanggil Ustadz Mansur. Namun baru saja sampai di depan pintu mobilnya, Hadi melihat penampakan seorang perempuan di bawah lampu teras tengah menggerakkan bagian pinggang ke atas, maju mundur dan berputar sebelum akhirnya kayang dengan kepala yang menyentuh tanah. Makhluk itu berlari ke arah Hadi. Namun dengan gerakan refleks Hadi langsung masuk ke dalam mobil dan menghidupkan mesinnya. Saat ia menoleh lagi ke arah rumah Hasmi, terlihat sebuah bola api melayang dan hinggap di salah satu sudut atap rumah Hasmi. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah Hasmi dan keluarganya, ucap Hadi sebelum melajukan mobilnya menuju ke tempat tinggal Ustadz Mansur. Azan subuh sudah hampir berkumandang ketika Hadi dan Ustadz Mansur tiba di rumah Hasmi. Pak Hirman masih tersadar, namun keadaannya sudah benar-benar parah. Dengan luka pukulan di bagian wajah dan perutnya, ruangan itu dipenuhi dengan bekas tapak kaki yang berdarah-darah. Pintu kamar yang digunakan untuk mengurung Yati terbuka. Tongkat yang sebelumnya digunakan untuk menahan pintu agar tidak terbuka rupanya sudah patah. Sementara Hasmi masih tidak sadarkan diri. Tubuhnya sangat dingin dan denyut nadinya juga sangat lemah. Dengan air mata yang masih merembes, Hadi berusaha menelpon rumah sakit agar secepatnya mengirimkan ambulan untuk Hasmi dan Pak Hirman. Sementara itu, Ustadz Mansur berjalan pelan ke arah sudut rumah yang lampunya sudah pecah dan menyisakan serpihan yang berhamburan di lantai. Ustadz Mansur terus berzikir saat melihat sosok perempuan yang sebelumnya juga sudah pernah menampakkan diri pada Hadi. Perempuan itu memutar kepalanya ke belakang, lalu menyeringai menakutkan. Dengan kepala yang masih memutar ke belakang, sosok perempuan itu kemudian membungkukkan tubuhnya, lidahnya menjulur panjang dan besar, membuat Ustadz Mansur mundur beberapa langkah. Ustadz Mansur terus berzikir dan berdoa. Tiba-tiba lemari tempat menaruh koleksi piring-piring di sebelah Ustadz Mansur rubuh. Untung saja Ustadz Mansur masih bisa mengelak sehingga beliau tidak tertimpa oleh lemari yang ambruk secara tiba-tiba itu. Dan anehnya, perempuan yang tadi berdiri di sudut ruangan sudah tidak ada lagi. "Keluar kamu, wahai iblis!" seru Ustadz Mansur. Tiba-tiba dari balik tirai terlihat pergerakan aneh. Ustadz Mansur melangkah pelan ke arah tirai, lalu tiba-tiba angin panas menyapu wajahnya. Bau busuk menyengat tercium dari arah angin itu berasal. Di luar, ambulan sudah sampai dan Hadi membantu untuk menggotong tubuh Hasmi dan juga Pak Hirman ke dalam ambulan, meninggalkan Ustadz Mansur seorang diri di dalam rumah tersebut. Lampu-lampu mati. Rumah tersebut benar-benar dalam keadaan gelap gulita. Ustadz Mansur duduk di lantai dan mulai melantunkan ayat suci Al-Quran dengan mata yang tertutup. Jendela-jendela terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Namun lamat-lamat terdengar seruan sholat dari arah masjid. Pertanda subuh sudah datang dan sebentar lagi matahari akan muncul. Bisikan-bisikan tidak jelas kalimatnya terdengar di telinga kiri dan kanan Ustadz Mansur. Namun beliau tetap fokus hingga serpihan kaca dari lemari itu tiba-tiba saja mengenai punggung beliau. Sosok perempuan tadi kembali muncul di hadapan Ustadz Mansur. Ustadz Mansur berdiri. Dilanjutkan dengan bacaan-bacaan lainnya, sosok perempuan itu mulai beraksi. "Allahu Akbar," ucap Ustadz Mansur seraya mendekati sosok perempuan tersebut. "Kembalilah pada Tuhanmu dan jangan pernah mengganggu keluarga ini lagi," ujar Ustadz Mansur seraya mengibaskan tangannya yang masih memegang tasbih ke arah sosok perempuan itu. Rumah tersebut kembali hening dan tenang ketika sosok tadi menghilang. Lampu pun kembali menyala. Ustadz Mansur melangkah keluar dari rumah itu dengan sangat hati-hati karena banyak kaca-kaca yang pecah dan berserakan di lantai.
Ustadz Mansur berjalan ke arah halaman rumah, dan di beberapa sudut beliau menemukan buntalan yang ditanam oleh seseorang. "Alhamdulillah," ucapnya setelah membakar buntalan-buntalan itu ke dalam api. Sementara itu, di sebuah jalan yang menuju ke arah rumah mantan kekasih Yati, beberapa orang yang baru saja pulang dari masjid menemukan Yati yang terkapar di jalanan. Mereka mengenali Yati. Entah bagaimana bisa Yati berjalan begitu jauh sampai ke tempat itu. Saat orang-orang membawanya ke rumah salah satu warga, tubuh Yati masih sangat lemas dan pucat. Ustadz Mansur masih duduk di teras rumah Hasmi ketika mobil Hadi memasuki halaman. "Maaf Ustadz, saya tadi panik sekali sehingga lupa kalau Pak Ustadz masih berada di dalam rumah," ucap Hadi. "Tidak apa-apa. Bagaimana keadaan Pak Hirman dan Asmi?" "Alhamdulillah, Asmi sudah tersadar. Ada luka besar di bagian langit-langit mulutnya. Mungkin tergores paku yang semalam dia muntahkan. Kalau keadaan Pak Hirman, beliau mengalami retak tulang yang cukup parah," jawab Hadi. Ustadz Mansur menghela nafas panjang lalu tersenyum sembari memegang bahu Hadi. "Insya Allah semuanya sudah baik-baik saja." "Amin, insya Allah. Oh iya, Pak Ustadz, bagaimana keadaan Yati?" "Tidak ada orang lain di dalam rumah selain aku," jawab Ustadz Mansur. "Waduh, kemana perginya si Yati kira-kira ya Pak?" "Tenanglah, insya Allah Yati baik-baik saja, dan dia pasti akan segera pulang ke sini. Tapi perlu kamu ketahui, Di, ada seseorang yang tidak menyukai pernikahan Asmi dan Yati, terutamanya pada Asmi, karena orang ini merupakan mantannya Yati," potong Hadi cepat. Ustadz Mansur tersenyum simpul. "Sedari awal saya melihat laki-laki itu memang ada perasaan kesal, jengkel, emosi, yang entah kenapa saya tiba-tiba merasakan. Sudah kelihatan jelas tidak tahu diri, sombong. Bahkan kemarin-kemarin itu Pak Hirman sempat dipukuli olehnya. Bahkan dengan muka tidak punya malunya itu, dia mengancam Asmi. Ingat saja, nanti kalau ketemu saya di jalan, pasti akan saya hajar sampai babak belur," ujar Hadi. "Tidak usahlah menyimpan dendam, Di, tidak ada gunanya. Sekarang ini yang perlu kita lakukan adalah mendoakan keluarga Asmi supaya diberi kesembuhan dan lekas pulih keadaan mereka, agar mereka bisa berkumpul lagi sekeluarga." Hadi menghela nafas. Ia mengangguk. "Betullah yang Pak Ustadz katakan. Biarkanlah Allah yang memberikan orang-orang itu ganjaran." Setelah mengantar Ustadz Mansur pulang, Hadi diberikan seteko air yang sudah didoakan oleh Ustadz Mansur. Beliau juga berpesan pada Hadi untuk segera setelah itu menyiramkan air tersebut mengelilingi rumah Asmi. Meski mengantuk, namun Hadi tetap melakukan apapun untuk sahabatnya tersebut. Sampai-sampai selama 2 hari ia juga menyusuri setiap jalanan untuk mencari keberadaan Nurhayati. Sampai akhirnya kata hati menuntunnya ke sekitaran daerah tempat tinggal Yati dulu. Dan tepat saat itu Yati tengah duduk berjemur dengan muka pucatnya di sebuah teras rumah penduduk. Hadi turun dari mobilnya dan menyapa Yati yang tengah duduk tersebut. Namun Yati hanya menatap Hadi sesaat lalu kembali melamun. Yati seperti orang yang tidak mengingat apa-apa. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya seorang ibu-ibu yang keluar dari dalam rumah. "Ini Nurhayati, istrinya Asmi teman saya. Dia pergi dari rumah karena ada sedikit masalah. Dan sekarang suami juga mertuanya sedang dirawat di rumah sakit karena masalah itu," ujar Hadi, berusaha menjelaskan dengan singkat. "Perampokankah, Pak?" "Bukan, tapi semacam apa ya sebutannya? Susah saya jelaskan, Bu. Susah disebut," jawab Hadi sembari tertawa. Singkatnya, Hadi berhasil membawa pulang Yati dan memeriksakannya ke rumah sakit. Tapi dokter sama sekali tidak menemukan penyebab hilangnya ingatan Yati, karena tidak ada tanda-tanda sakit yang serius apalagi sampai menghilangkan ingatannya. Sebulan telah berlalu.
Asmi sudah kembali beraktivitas seperti biasa, tapi Pak Hirman masih harus duduk di kursi roda meski keadaannya sudah berangsur-angsur pulih. Asmi merawat Yati dan ayahnya setiap hari, sementara Hadi mengambil alih semua kerjaan Asmi meskipun usaha Asmi sudah berada di ujung tanduk kebangkrutan. Asmi juga rutin membawa Yati bertemu Ustadz Mansur dan membawanya berobat secara tradisional. Dan setelah hampir 3 bulan, keadaan Yati sudah kembali membaik. Karena ketulusan Asmi merawatnya, akhirnya Yati pun mulai perlahan-lahan membuka pintu hati untuk Asmi. Begitupun juga dengan Asmi yang sudah mencintai Yati. Malam itu adalah malam pertama bagi keduanya setelah berbulan-bulan pernikahan yang tidak harmonis. Setelahnya, rumah tangga Yati dan Asmi mulai diwarnai dengan banyak warna. Yati selalu mendukung Asmi meski usahanya sudah benar-benar bangkrut. Bahkan mobilnya pun sudahlah terjual habis. Untungnya Asmi memiliki teman seperti Hadi yang selalu ada untuknya. Hadi memberikan semua tabungan yang ia miliki dan sebagian dari hasil menjual mobil tuanya pada Asmi untuk modal awal Asmi membuka bisnis yang baru. Yang bangkrut hanya usahamu, bukan otakmu. Kamu otak pebisnis, Mi. Tidak peduli sedalam mana kamu terjatuh, kamu pasti bisa naik lagi ke permukaan. Aku yakin itu, ujar Hadi sambil tersenyum. Terima kasih, Di. Sama-sama. Tapi kamu harus ingat, aku tidak memberikan uangku secara cuma-cuma untukmu. Nanti kalau kamu sudah sukses, kamu wajib mengembalikan uang itu padaku, ujar Hadi seraya menepuk bahu Asmi. Usaha yang dirintis Asmi mulai menunjukkan hasil. Perlahan-lahan usahanya mulai berkembang dan maju. Dan dalam beberapa bulan saja ia sudah bisa mengembalikan modal yang diberikan oleh Hadi dulu. Dan kabar baik pun bertubi-tubi mendatangi Asmi. Istrinya hamil dan ayahnya sudah bisa berjalan normal lagi tanpa kursi roda. Beliau sudah sehat dan sangat bersemangat untuk menyambut cucu pertamanya lahir ke dunia.